Setelah pilot menyuruh kami untuk mendisarm doors, tiba-tiba mendengar dari dalam pintu kamar kecil di belakang saya, ada yang mengetuk pintu dari dalam. Dok, 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 dok. Mbak, saya udah boleh keluar. Tersentak saya kaget. Saya melihat ke arah kamar kecil tersebut. Lalu saya membuka pintu tersebut dan saya kaget ternyata di dalam kamar kecil tersebut. Halo guys. Hai. Selamat datang di channel Creator of Aviation, channelnya para kreator penerbangan. Betul. Ya, jadi Creaviation sudah lama banget gak upload. Dan sekarang kita ditemani dengan Mas Dali. Hai guys. Sebenarnya ada satu lagi. Oh iya benar, satu lagi. Siapa tuh? Mas Kun Kun. Kun Kun. Cuman orangnya lagi nggak ada di sini, lagi terbang. Karena kita kejar tayang ya, karena kita kan harus mencari nafkah ya. Harus terus Harus produktif. Nah, Produksi. Nah, jadi kita iya kan produksi. Tepuk tangan maksudnya, selamat gitu. Jadi kita duluan ya Kun ya. Tapi make sure guys, kita sebenarnya ada bertiga. Saya aslinya 2 orang ya. Kita sebenarnya ada bertiga. Kamu tuh piit. Cuman karena kita tuh harus ngejar waktu ya. Dimana waktu itu tuh penting gitu. Jadi ya kita duluan. Nextnya pasti ada lu Kun. Tenang. Oke, jadi Creaviation ini mau mengadakan sebuah program baru. Apa tuh? Sudah terlihat dari sini, backgroundnya sudah mencekam, lampu-lampu merah mencekam, sudut sananya cukup gelap. Udah gelap-gelap semuanya. Udah tau dong temanya apa? Gerimis. Ya. Sendu ini, sendu ya. Jadi iya, suaranya belum di ini. Coba Pak, tolong di mute. Tolong gitu ya, dong. suara saya harus lebih kencang, udah malam. Anaknya Dali sedang tidur. Jadi kita nih studio dadakan. Ya, ini kita temanya horor ya. Baru program baru dari Creaviation yaitu Tongkrongan horor. Gak enak ya. Tenggorokan gue gatel kalau ngomong gitu. Tongkrongan horor ini konsepnya ya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kebetulan kita emang lagi nongkrong di rumahnya Bapak Dali sini. Ya, studio yang sangat ya. Ada apanya lah ya. Ya, itulah. Nih ada gajah. Ada gajah, ada tangan-tanganan. Ya, Kita mencari sehoror mungkin. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi kita pakai yang ada. Iya. Ini udah Alat aja. alat tuh bagus. Makasih ya Pak Daniel. Kita bisa tetap produktif. Oke, untuk yang pertama kita konsepnya katanya membacain DM ya. Gimana sih? Ya, jadi gini. Buat kalian yang punya cerita horor di dunia penerbangan, nggak hanya pas lagi kalian lagi terbang aja, tapi di saat lagi flight, mau misalnya lagi ada di mess, mau lagi ada di hotel, lagi ngeron, lagi pesawat lagi dibenerin, engineering, kalian mau cerita tentang horor di dunia penerbangan, apapun itu kita kasih, pasti akan bacain. Jadi caranya nanti ada di deskripsi. Jadi kalian bisa nge-DM kita, kalian bisa ngirim email ke kita, kalian bisa WhatsApp ke kita bagi yang kenal kami. Dengan cara apapun nanti kan kita bacain satu persatu. Gitu. Ada DM yang masuk kan? DM dari mana nih? Siapa dulu? Kemarin itu Dari dulu ya? Gua dulu. Jadi kemarin itu ada yang cerita. Oke, cerita pertama ini Mas tolong nama saya disamarin dan penerbangan saya tolong disamarin, jangan disebutkan perusahaannya apa. Oke. Jadi gua mulai cerita nih ya. Jadi sebelumnya saya ingin menceritakan pengalaman saya pada penerbangan malam itu sekitar jam 12 dini hari dari Bali ke Jakarta. Pada saat itu saya menjadi awak kabin yang ada duduk di belakang yang biasa disebutnya Chief Galley. Dan malam itu adalah malam yang tidak akan saya lupakan selama karir saya di dunia penerbangan. Jadi kejadiannya saat itu mau landing di Jakarta. Dan pada saat itu, semua penumpang sudah duduk dan dilarang berdiri, apalagi ke kamar kecil. Dan semua kamar kecil sudah dikunci dan sudah saya cek semuanya sebelum saya duduk.
Lalu kemudian kami semua landing di Jakarta. Setelah pilot menyuruh kami untuk mendisarm doors, tiba-tiba mendengar dari dalam pintu kamar kecil di belakang saya, ada yang mengetuk pintu dari dalam. Dok, 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 dok. Mbak, saya udah boleh keluar. Tersentak saya kaget. Saya melihat ke arah kamar kecil tersebut. Lalu saya membuka pintu tersebut dan saya kaget ternyata di dalam kamar kecil tersebut ada ibu-ibu tua. Lalu saya bertanya, loh kok ibu bisa di dalam? Dan ibunya menjawab, iya mas, tadi saya mau mendarat kebelet pipis. Lalu saya bertanya kembali kepada ibu tersebut, ibu siapa yang bukakan pintunya? Ibunya menjawab, tadi mbaknya mas. Lalu saya menunjuk ke arah pramugari yang duduk di sebelah saya dan berkata, ini bu, mbaknya. Kamu bukan pintu ibunya saat mau landing? Mbaknya menjawab, enggak mas, mohon maaf. Jujur tadi saya ketiduran saat landing. Lalu ibu tersebut bilang, bukan mas, bukan mbak yang itu. Tadi yang rambutnya agak panjang. Sejenak saya berpikir di flight kita tidak ada pramugari rambut yang panjang. Andai kata boleh, pramugari tersebut hanya boleh panjangnya seketiak. Lalu ibunya bilang ke kami, iya tadi pas lagi saya sedang buang air kecil, mbaknya ketok ke kamar mandi saya. Bilang, bu di dalam saja ya, jangan keluar dulu. Makanya saya tanya udah boleh keluar belum. Kemudian saya terdiam lalu saya melihat ke arah pramugari yang satu lagi. Kami hanya bisa tersenyum kepada ibu tersebut. Sampai pada saat ini saya masih bingung. Dan semuanya masih tanda tanya. Siapa pramugari tersebut? Mungkin hanya ini cerita dari saya. Sementara waktu kalau tidak serah mohon maaf sebelumnya. Buat kalian semua safe flight. Jangan lupa berdoa sebelum flight. Terima kasih dari Didin. Wah, gila sih. Jadi dia tuh lagi duduk si Didin ini gitu kan. Dia lagi mau landing. Jadi di kamar mandinya itu udah ada ibu-ibu. Lu kebayang gak sih? Ini gue yakin nih si Didin nih tidur nih. Yeah. Ini tidur nih dia. Soalnya jam 12 malam. Jam 12 malam. Ya, Karena kan gini loh. Logikanya aja. Orang buka pintu. Kita kan kalau mau landing itu kan kita pasti kan ada yang namanya silent review kan. Kita lihat kiri kanan. Silent review ya. Tapi kan lo mesti kalau buka lavatory masa iya sih lo nggak tahu? Ya kerasa karena kan posisinya dia di belakang persis kan. Iya kan itu di belakang lo persis kan gitu. Terus ini gue yakin nih si Didin nih tidur nih. Din, lo tidur ya? Lagi mau landing. Kacau lo. Bagi yang tahu untung nama lo gue samarin, kalau enggak lo ngasih gue waktu lo mau berapa Wani Piro. Jadi si Didin ini tidur, si mbaknya aja kan tadi juga tidur juga. Jadi kalau Didin tidur mbaknya tidur berarti kalau gue sih waduh gue ya? Pas lagi landing aja gue begini. Waduh, gue terjaga 100% sih kalau gue. Iya. Gitu. Kalau lo? Kalau gue ya kalau jam 12 mah gue tidur. Jam 12 gue tidur lah Pak. Jam 12 malam. Iya enggak kalau lagi terbang, kalau lagi mau landing. Kalau mau landing ya gue 1 minute silent review, 10 minute silent review ya. 10 minute silent, 1 minute review. Jadi kalau buat gue sih, gue nggak ngebayang sih kalau gue jadi Didin sih. Lo kebayang nggak lagi misalnya nih ya, Din maaf nih, misalnya lo lagi tidur. Terus tiba-tiba si pramugari itu ngomong, Bu jangan keluar dulu ya di dalam. Terus tiba-tiba lo kebangun nih. Lo kebayang nggak mau ya ilah rambutnya ya, panjang bos. lagi ya. Rambutnya panjang lagi. Ya bos, gue mah maaf nih. Gitu. Pakai daster putih nggak sih? Ya kan ini pramugari pasti dia pakai baju. Oh kirain daster putih. Kalau rambutnya panjang daster putih pas lagi dengok gitu. Hah? Itu ngapain itu? Ini Sarigan. iya. Olahraga.
Langsung goblok. Jadi gue sih ini sih cukup gue nggak pernah ngalamin ya kalau di Gue flight juga sih ya. nggak pernah sih. Tapi kalau gue ngebayangin gue jadi Didin sih, Tapi itu ya menurut gua karena jam 12 malam ya, itu nenek-nenek tetap logika gua berpikir bahwa nenek-nenek itu kayaknya emang karena ngantuk aja udah malam, matanya rabun gitu. Mungkin Enggak, ngelihat cowok jadi cewek gitu kan. tapi kan dia sendiri kan ngaku dia nggak bukain pintu dan dia udah ngecek kamar mandi. Nggak, maksud gue gini loh, kan pintu kamar mandi pesawat itu kan nggak semua orang bisa buka tutup ya kan, karena dia punya, nggak semua orang awam lah tahu cara buka tutup si lavatory itu kayak gimana. Cuman kalau misalnya itu ibu-ibu tua yang bukain tuh siapa, men? Atau dia udah masuk dari awal. Dikunciin sama Mas Didin. Masuk dari awal. Nah, si Didin ini lupa pas mau mendarat, dia lupa ngecek karena dia udah ngantuk. Kan dia tadi bilang udah ngecek. Mungkin kelewat dia lupa. Enggak, tetap. Enggak. Masa Buat sih? gue Kok sih lu sama. ngedengin Didin sih? Hah? Kok lu ngedengin Didin? Karena gue kayak kenal sama Didin. Gue kenal sama si Didin. Takut ini nanti Didin di-report ya? Iya, entar Didin dikena SP bahaya. Bagi yang denger nih, pasti beberapa kalian yang jadi kru aktifnya pada saat itu dengar cerita ini, kalian tahu cerita ini. Jadi sebenarnya sih si Didin itu sekarang masih terbang. Mbak-mbak yang lainnya pun masih terbang. Jadinya kayaknya bagi kalian dengar ceritanya, mungkin kalian punya cerita lain, kalian bisa kirim ke kita. Kalian ceritain semuanya, sedetail-detailnya. Nama kalian mau disamarin kayak Mas Serah. Didin ini pun. Mau nama asli juga boleh, nama asli panggung boleh. juga boleh. Nama panggung juga boleh. Nama misalnya mau pakai nomor pun boleh. Nomor misalnya Nomor saya WhatsApp. nomor 43 gitu. Oh, nomor 43. 43. Jadi buat teman-teman semuanya yang di dunia aviasi, kita mau ceritain semua nih segala horor yang ada ya. Iya, betul. Gitu loh. Jadinya nggak mau engineering kayak mau security afsec, monggo silahkan kirim. Lokasinya mau di mana aja, pesawat kayak di apartemen, kosan, boleh. Kayaknya kalau apartemen kosan nggak lebih horor. Horor ketahuan. Pesawat. Oke, lo dapat cerita? Gua sih banyak sih yang DM. Banyak, berapa banyak? Ada banyak. Ada sih beberapa ya. Tapi ini ada sih salah satunya sebenarnya dari Sarah ini. Aduh, kok kayak namanya kayak nama bini gua? Oh, Sarah. Tapi sini dia bilang Sarah, tapi nama samaran sih dia. Oh, nulisnya nama sih, samaran. Sarah. Jangan nama bini gua nih. Kayaknya sih. Tapi jangan sekarang. Dan sekarang, kenapa? Kita tunggu next episode ya. Aduh, kok nggak tahan banget. Nggak bisa. Jadi kita tuh harus. Nggak tahan banget ya. Kok geli sih nanya? Gengs, nih jangan. Nggak, ini gimmick doang ya guys. Nggak. Kalau aslinya lebih parah lagi tuh. Pokoknya belum ada lagi tambahan satu kun-kun kelar loh. Jadi kita tunggu nextnya akan menceritakan tentang cerita-cerita keseruan yang lainnya. Dan terima kasih buat Didin udah cerita tentang si ibu-ibu tua dan pramugari rambut panjang. Rambut panjang. Kayaknya tuh mugari rambut panjang. Habis croissant terus pegal di muka gitu. Tuh kayaknya dia mau dugem tuh. Bagi dua, suka bagi dua, suka bagi dua, suka bagi dua. Tidak naik ayo dong. kau tekan sama-sama si kau bagi dua, suka bagi dua. Tidak naik Ayo dong Mas. Iya ada. Gitu ya maksudnya. Tadi dulu nih, Oh, itu gimana tuh ceritanya? Kenapa sih? Gua- Kenapa sih? Kalau ceritain pramugari tuh gitu banget. Kayaknya intuit banget sih. Hah? Enggak, maksudnya pedas dia kepedesan. Oh, pedas. Iya, iya. Kalau pedas gitu gak sih? Iya, Gitu bener. ya. Kayaknya lo doang ya kalau beneran kayak gitu. Oke, kita tunggu next episode-nya. Thank you for watching. Please subscribe ya ke Reviation. Kami akan tetap tayang terus. Dukungan kalian. Semakin banyak cerita yang kalian kirimin, Semakin banyak bahan. semakin banyak bahan, semakin banyak waktu. Semakin banyak kita syuting juga. Semakin Ya. kita syuting juga. Sama satu lagi, kalau misalnya dalam waktu sebulan ada cerita nih kalian kirimin yang paling serem,
nanti akan kita undang. Oh Jadi iya, bintang tamu. benar-benar. Ya. Gimana? Ya boleh. Seru nggak tuh? Pokoknya dijemput, kasih makan, di servis lah pokoknya. Tapi khusus untuk Jakarta sama Tangerang aja. Jakarta Tangerang aja. Jakarta Tangerang, Bogor dikit. Maaf nih, kalau mau lo naik kereta ntar gue jemput di stasiun Tangerang. Ya boleh gitu. Iya kan? Heeh. Oke. Tapi, ya, So, see you in the next episode. This is our first episode. Please subscribe dan bye-bye. Sampai jumpa di video Creation selanjutnya. Dadah. Dah. Bagi dua